Pemirsa, kini kita simak sejumlah informasi terpopuler dalam cnbcindonesia.com dalam Hot News. Kita ke informasi yang pertama. Nah, informasi yang pertama di mana Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan juga Investasi Luhut Bin Sarpanjaitan mengaku bingung dengan sikap PDIP yang justru tidak berada di posisi mendukung Joko Widodo. Menurutnya perlu diakui kesuksesan PDIP itu karena Presiden Jokowi. Dalam sebuah diskusi politik yang ditayangkan menjelang Pilpres 2024, Luhut tidak menampik bahwa memang partai yang menjadikan Jokowi seorang presiden RI adalah PDIP. Namun menurutnya prinsip dari Jokowi yang membangun dirinya sendirilah yang menjadi kekuatan tersendiri perlu dihargai. Selain itu, Luhut mengatakan dirinya akan mendukung Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024 ini apabila Ganjar bisa meneruskan program-program yang sudah dijalankan Presiden Jokowi saat ini. Luhut berharap Indonesia ke depannya bisa guyup atau bersama-sama dalam membangun tanah air tercinta ini. Menurutnya, siapapun presiden yang terpilih nantinya, presiden itu tidak bisa membangun Indonesia seorang diri. Bicara soal Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, Luhut mengatakan dirinya tidak pernah sekalipun bekerja sama dengan Megawati. Ia juga menekankan bahwa dirinya tidak pernah bekerja di bawah Megawati. Dan informasi terpopuler lainnya masih terkait politik di mana Ketua KPU RI Hasyim Asyari buka suara mengenai viralnya hasil perhitungan suara atau exit poll warga negara Indonesia di luar negeri yang telah melakukan pemilihan umum 2024. Pernyataan ini diberikan setelah viralnya hasil pemilu di Melbourne, Australia di media sosial. Hasyim menegaskan pengumuman penghitungan suara atau exit poll pemilu 2024 hanya boleh disampaikan setelah pencoblosan di Indonesia bagian Barat selesai. Aturan tersebut telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal 449 ayat 5 mengatur pengumuman perakhiran penghitungan cepat pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat 2 jam setelah pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian Barat. Seperti diketahui, pemungutan dan juga penghitungan suara pemilu 2024 diadakan serentak di dalam negeri pada Rabu 14 Februari 2024. Namun pemungutan suara pemilu 2024 di luar negeri diselenggarakan berbeda. Sejumlah WNI di beberapa negara akan melakukan pemilu lebih awal. Salah satunya pemilu di Melbourne yang diselenggarakan pada hari Sabtu kemarin 10 Februari 2024. Dan berita terpopuler ketiga di Indonesia, di mana ada banyak pihak dari berbagai latar belakang yang berpartisipasi di dunia politik tak terkecuali konglomerat. Bahkan beberapa di antara konglomerat tersebut adalah pemilik media besar dan sejumlah tokoh politik tersebut adalah pemilik PT Mahaka Media atau Erick Thohir, PT Visi Media Asia Tbk, Abu Rizal Bakri, pemilik MNC Group Haritanu hingga pemilik Media Group Surya Paloh. Keempat nama tersebut berdiri di bendera partai yang berbeda. Lantas siapakah raja media yang paling kaya? Erick Thohir mengutip data laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN-nya di tahun 2021, kekayaan Menteri BUMN dan juga Ketua Umum PSSI tersebut berada di angka 2,3 triliun rupiah. Total harta kekayaan tersebut sudah dikurangi dengan utang sebesar 165 miliar rupiah. Dirinya juga memiliki sejumlah perusahaan media di antara PT Mahaka Media Tbk hingga PT Republika Media Mandiri. Lalu selanjutnya ada Abu Rizal Bakri. Dari bisnis tersebut, Grup Bakri meraup pundi-pundi kekayaan. Pada 2006, namanya mulai masuk dalam daftar orang terkaya ke-6 di Indonesia versi Forbes dengan total kekayaan mencapai 1,2 miliar dolar Amerika Serikat. Selanjutnya ada Haritanu Sudibyo, adalah anak Ahmad Tanu Sudibyo yang mendirikan MNC Group dan masih menjabat sebagai Chairman PT MNC Investama Tbk hingga saat ini. Haritanu ditaksir memiliki harta kekayaan mencapai 1 miliar dolar Amerika Serikat. Haritanu juga telah mulai membangun bisnis media segera setelah ia lulus kuliah. Hingga saat ini, Hari masih memiliki lebih dari 60 stasiun TV, stasiun radio, dan juga surat kabar. Yang selanjutnya ada nama Surya Paloh, adalah Ketua Umum Partai Nasdem. Harta kekayaan Surya Paloh pada tahun 2018 mencapai 8,74 triliun rupiah.
Ini menempatkan bos media group tersebut sebagai orang terkaya ke-77 dari 150 orang di Indonesia versi Globe Asia. Dan kita break informasi mancanegara, masyarakat dunia telah berupaya mendesak gencatan senjata untuk menghentikan serangan bersenjata Israel ke Palestina yang telah berlangsung sekitar 5 bulan sejak 7 Oktober 2023. Dan upaya itu juga salah satunya dilakukan Afrika Selatan yang menggugat Israel ke Mahkamah Internasional atau ICJ, International Court of Justice, atau kasus genosida yang dilakukan Israel di jalur Gaza. Penduduk Palestina menjadi korban serangan militer. Dalam putusannya, Pengadilan Dunia tidak memerintahkan gencatan senjata di Gaza, tetapi meminta Israel untuk mengambil tindakan pencegahan dan menghukum kampanye militer langsung untuk melakukan genosida. Kementerian Luar Negeri dan juga ekspatriat Palestina menyambut baik keputusan ICJ dan mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa ini adalah pengingat penting bahwa tidak ada negara yang kebal hukum. Di sisi lain, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengecam keputusan tersebut sebagai keterlaluan. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir Abdullahian menyerukan agar pemerintah Israel diseret ke pengadilan setelah keputusan dari ICJ. Tapi di balik itu semua, warga Palestina di tepi barat menilai keputusan tersebut hanya akan meningkatkan serangan pemukim di tepi barat yang diduduki dan meningkatkan rasa impunitas para penyerang.